Kabar ini, kabar terkabar. Play. Nanti cari-cari lagi, itu ini palsu nih, ini bukan yang asli nih. 99,9% palsu. Yang kedua, telah diteliti oleh Pak Roy dan Pak Rizwan. Dan dengan demikian, keyakinan klien kami, kesimpulan 99% itu palsu atau 11.000 triliun itu palsu, tetap dipertahankan. Karena memang sudah diuji begitu. Bedanya tidak diserahkan langsung, tetapi dokumen elektroniknya sudah mampu diakses dan diuji hasilnya 99,9% palsu. Yang kedua, kalau ternyata bukti itu yang primary evidence itu berbeda, tentu ada menjadi hak bagi klien kami untuk coba meneliti. Nanti cari-cari lagi, itu ini palsu nih, ini bukan yang asli nih. Oh, itu kan penelitian kan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ternyata objeknya sama, ya sudah selesai. Kesimpulan dari klien kami tidak pernah berubah. Bahkan yang menarik adalah begini loh ya. Penelitian itu hanya bisa dibantah melalui dua hal. Pertama, ada koreksi dari peneliti ketika ada faktor-faktor yang belum dikumpulkan, kemudian dia mengubah kesimpulan. Yang kedua, ada review dari peneliti lain yang menyatakan itu keliru dari sisi metode dan seterusnya. Nah, dua hal ini tidak pernah ada yang membantah. Bahkan ada Ketua Partai Umat itu ya membuat review justru menegaskan bahwa kesimpulan yang dibangun oleh Rizman Hollansiani sulit atau bahkan bisa dikatakan mustahil dibantah. Oke, Pak Rifai gimana? Setuju gak? Ini kalau dibuka terus nanti ijazahnya di bawah ditunjukkan supaya ya tadi katakan Anda dapat 1 poin gitu. Kembali lagi kalau untuk proses hukum itu kan tidak ada yang mewajibkan itu. Untuk menunjukkan Pak Jokowi tetap komit di persidangan, apalagi pemeriksaan korban itu paling pertama. Ya, Pak Jokowi akan menunjukkan itu kepada semua. Memang saat itu ada di Sita Jaksa, tapi dia akan mintakan juga kepada hakim agar dengan izinnya secara pribadi, karena itu data pribadi, tunjukkan dalam persidangan biar semua orang bisa melihat. Jadi sudah ada forumnya, sudah ada komitmennya, tinggal tunggu waktu saja. Jadi kalau ini pengadilan, kalau ini berkas lanjut, sebenarnya nggak lama kok. Itu di sidang pertama sudah langsung selesai. Proses itu terbuka. Nah, tapi kembali lagi soal ini, saya mau kembali lagi membawa teman-teman semua ya, bahwa atau termasuk masyarakat yang mengikuti perkara ini. Yang kita laporkan itu adalah adanya 31 objek, 24+7 di sosial media. Itu terjadinya kita ingatkan dulu. 22 Januari sampai 30 April. Secara berturut-turut, beberapa terlapor ini menyatakan bahwa ijazah itu confirm palsu, bahkan dengan 100 miliar %. Clear. Lalu menunjukkan atraksi IT untuk meyakinkan publik bahwa betul-betul ini palsu, tanda tangannya palsu, fotonya foto Dul Matno. Fontnya beda. Dan saat itu boleh cek tidak ada kata-kata penelitian sama sekali. Benar. Jadi penelitian ini alibi yang baru dibangun setelah Pak Jokowi lapor. Langsung cari argumentasi seolah-olah jadi peneliti. Sampai keluar bukunya. Jadi kembali lagi, kan kami laporkan 30 April. Buku itu di bulan Juni. Yang harus diperiksa oleh penyidik adalah sejak 22 Januari sampai 30 April kami melaporkan. Adakah di situ kata-kata peneliti? Kan betul juga menggunakan digital forensik loh. Iya, itu jadi kembali lagi argumentasi penelitian dan segala macam itu sebenarnya kalau dilihat itu hanya mengada-ngada. Karena kepanikan yang dibuat belakangan. Saya kira itu fakta. Saya kira itu tuduhan ya. Sederhana saja. Penelitian itu kan ada yang baru dalam proses, ada yang sudah dibukukan. Kalau dikatakan penelitian itu belum dibukukan, iya. Nah, setelah dibukukan, silakan saja bantah. Sampai hari ini buku itu tidak ada yang bantah. Jadi buku itu hanya punya nilai kualifikasi dibantah dengan buku. Kalau buku dibantah dengan statement, tidak bernilai. Dan itu tentu saja makin meyakinkan masyarakat, oh benar ini buktinya. Oh, penelitian dengan buku yang komprehensif kok dijawab hanya dengan statement, apalagi dijawab dengan represi, dilaporin polisi. Dan terbukti loh, merepresi orang yang mengkritik ijazah itu dengan polisi, bahkan dengan putusan vonis 6 tahun, turun 4 tahun di kasus Bambang Tri, enggak menghentikan kritik. Artinya apa? Ada kekeliruan jalan. Kebencian terlalu besar. Ingin meyakinkan ijazahnya tapi datangnya ke polisi. Keliru itu. Jadi tegas ya, ini yang kami laporkan Januari sampai April, tidak ada sama sekali ngomong sebagai peneliti. Waktu itu sebagai orang baru yang mulai rame-rame dengan Bang Egy Sujana. Ya. Setelah kami laporkan baru ada cerita kami peneliti. Bahkan buku itu muncul Agustus. Tidak mungkin sesuatu yang di belakang menjadi rujukan untuk tidak tempus yang sudah kami gariskan. Kedua menjadi menarik. Kalau dia sudah berani ngomong 100 miliar %, kenapa masih cari-cari jasa aslinya? Loh kan pembuktian Kak ya. Anda kan bertanggung jawab sejak 11 Januari sampai 30 April. Anda sudah menyatakan ijazah ini palsu dengan atraksi IT. Bertanggung jawab kan? Jadi kalau sampai hari ini nanya, mana ijazahnya? Loh. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, sekelas Polda Metro loh. Iya. Tidak kompeten. Iya, itu kan biasa.
Kalau kita lihat namanya kan juga Yang kompeten Roy hanya doang, muncul di yang lain mah kagak. BAP aja ketika muncul di persidangan atau muncul di TV aja nggak pernah dia. Masa Gitu. sih? Bung Freddy? Pernah. Jadi supaya publik juga tidak salah paham, Iya. pasal 3235 ini memang sejak awal, ya sejak awal tim lawyernya Pak Jokowi sudah memasukkan ini dalam laporannya. Betul. Itu yang salah. Nah, sejak awal. Kemudian dilakukan penyidikan itu yang saya sampaikan tadi. Setelah mendapat pendapat ahli, ya, ternyata pasal yang dilaporkan ini memenuhi unsur manipulasi tadi. Nah, tentunya ya nanti masih ada tahapan namanya pemberkasan, berkas lengkap P21 Gelar perkara nanti juga nanti. diteliti juga oleh ikut nanti jaksa. Ya. Nanti ada gelar perkara, tentunya ini belum final sampai nanti berkas ini dilimpahkan. Saya rasa penyidik tidak akan berani, jaksa tidak akan berani menyatakan berkas ini lengkap kalau unsur-unsur pasal 3235 itu tidak terpenuhi. Setuju. Iya. Oke. Iya, setuju. Iya, dan kemudian memang adalah hak dari pihak Mas Roy dan Men-challenge, Bung Usman juga iya. untuk kemudian men-challenge itu. Salah Ya. satu contohnya gini, Kemudian Mas dengan Abi. menghadirkan ahli-ahli Iya, itu. Mas Freddy juga. Mungkin pasal itu bisa aja diterapkan kepada yang lain. Cuman ketika diterapkan ke saya, kan hal sangat lucu. Kemarin ada satu pertanyaan penyidik yang sangat bagus. Lucu. Sebutkan akun media sosial yang Anda miliki. Langsung saya ketawa. Saya tidak punya Udah. akun. Lihat aja ntar Roy. Kira nggak Apa yang salah dengan Ada pertanyaan? juga. Itu kan pertanyaan konfirmatif sifatnya. Undang-undang ITE khususnya Oke, pasal menyasar 32 dan akun-akun media sosial 35 itu. menyasar akun dan di situ orang membuat dapat diaksesnya, dapat mentransmisikan, kemudian memanipulasi, mengirimkan kembali. Nggak ada kalau nggak punya akun. Jadi kan Gimana? begini. Kan orang lain yang punya akun. Masyarakat Indonesia, publik dengan gampang bisa melihat ya Mas Roy dan kawan-kawan di depan publik, di media-media, ya banyak sekali memang mungkin bukan akunnya sendiri. Nah, itu sudah. Bukan akunnya sendiri, Selesai. tetapi ya diundang oleh akun-akun media ataupun media YouTube segala macam. Nah, di situ kan yang mempraktekkan itu. Nah, yang Nah, mempraktekkan itu dia. perbuatan-perbuatan tanda kutip, kalau kan disangkakan manipulasi tadi, nah itulah yang menjadi laporan. Iya. Nah, Kasihan kemudian medianya, Mas. itu yang Kalau- disetujui Kalau oleh ada podcast, kemudian podcastnya penyidik. diundang ditersangkakan. Televisi diundang ditersangkakan. Kan? Dan pertanyaan menarik, apakah Anda datang sendiri atau diundang? Ya jelas kan? Dan tidak ada niat saya untuk datang ketika saya diundang. Dia Itu mengatakan selesai. bahwa andai kata Les kemudian aja itu lo, disebarluaskan kayak oleh bajai. media misalnya, media mainstream misalnya seperti kami, televisi. Ya. Ya itu kan Masa menjadi medianya salah? produk jurnalistik. Tapi Iya. setahu saya sampai sekarang belum ada media yang menjadi tersangka. Gitu Bagus, loh. harus. Iya. Iya, Saya harus. juga sepakat Iya. bahwa dalam hal ini media punya peran memang menyampaikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Saya sepakat memang media tidak ada atau tidak boleh menjadi tersangka Betul. dalam kasus ini. Makanya yang tersangka Mas Roy. Itu dia yang tersangkanya itu Mas Roy. Doi biangnya ya, tadi juga dibilang Bang Rifai ya. Itu sebelum April itu mereka tuh udah keluar-keluar sana sini ya. Dan jelas mereka bilang nggak berdasarkan ilmiah. Ngucap aja apa yang diteliti mereka kan fotokopi. Makanya itu gue bilangin ya, bahwasannya Dian Sandi mengunggah itu untuk mengklirkan ya keadaan pada saat itu ribut-ribut ijazah. Bahwasannya ini loh ada ijazahnya Pak Jokowi asli. Untuk hal itulah Dian Sandi itu mengunggah. Tapi kesini malah Dian Sandi yang jadi sasarannya Roy CS ini ya. Padahal sebelum Dian Sandi mengunggah ini mereka udah ngulik tuh sana sini ya. Udah ngaco lah pokoknya fontnya lah apanya lah macam-macam mereka teliti ya. Akhirnya mereka memberikan komentar dan menilai bahwasannya ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu yang bahaya kan ya. Masa berdasarkan fotokopi aja ya langsung bisa seenak gaban orang menyimpulkan hal itu kan nggak elok ya, apalagi kalau dia ngaku-ngaku peneliti. Dan bukunya itu yang kalau lo lihat ya sebenarnya bukunya itu dibuat dirangkai itu setelah ada pelaporan dari Pak Jokowi sebenarnya sih ya.
Mereka mulai ke sana sini, lari ke sana sini, neliti sana sini, barulah terbuatlah buku itu. Bukan dari sebelum-sebelumnya, bukan. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.